Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Rosyati Annisa. Bisa dipanggil Bu Nisa ya. Baiklah, kita langsung saja mulai pembelajarannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini yaitu tentang akidah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin, masih di bab 6 tentang akhlak pergaulan remaja. Saya ingin mengingatkan kembali tentang akhlak pergaulan remaja yang telah disampaikan oleh Pak Oji minggu lalu. Pergaulan akhlak remaja terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji yang pertama dan yang kedua akhlak tercela. Sekarang kita masuk ke bagian yang C, yaitu tentang akhlak tercela pada pergaulan remaja. Akhlak tercela pada pergaulan remaja ini bisa diidentik dengan kata kenakalan pada remaja. Nah, dari kenakalan pada remaja ini cakupannya sangat luas, yaitu mulai dari tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh sosial sampai pelanggaran status hingga tindakan kriminal. Tingkah laku yang seperti itu bisa disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, bukan pengabdian ya. Bisa disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka bisa mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang atau bentuk perilaku yang tidak diinginkan oleh masyarakat sekitar. Bentuk akhlak tercela pada pergaulan remaja sering terjadi di sekitar kita. Di antaranya yaitu pergaulan bebas, yang kedua tawuran, yang ketiga mengkonsumsi minuman keras, dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, pergaulan bebas. Yang dimaksud dengan pergaulan bebas di sini yaitu hubungan antara dua insan lain jenis dan mereka melakukan hubungan seksual di luar atau sebelum menikah, di luar pernikahan. Dan ini tidak dapat dibenarkan oleh agama maupun negara. Pergaulan bebas seperti ini atau hubungan sesama teman seperti ini akan mendatangkan keresahan pada masyarakat. Misalnya, terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Dan pergaulan bebas yang seperti ini bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ia melakukan aborsi. Aborsi yaitu menggugurkan kandungan, dan pembunuhan terhadap bayinya yang tidak berdosa karena bayi tersebut lahir dari hubungan seks di luar pernikahan. Orang yang melakukan zina atau hamil di luar pernikahan pasti ia akan membawa malapetaka bagi orang tuanya, bagi saudara-saudaranya, bagi masyarakatnya, bagi dirinya sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya, seperti mempermalukan orang tua, membawa aib kepada orang tua, mendatangkan masalah kepada orang tua, dan lain sebagainya. Untuk itu, para remaja harus menghindari diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskannya kepada pergaulan seperti ini. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan, yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dan ayat 33,
yang mana artinya yaitu, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian tafsir Quran dari surah Al-Isra ayat 32 ini yaitu, dan janganlah kalian mendekati perzinaan dan segala pemicunya, supaya kalian tidak terjerumus ke dalamnya. Sesungguhnya zina itu benar-benar amat buruk, dan seburuk-buruk tindakan adalah perzinaan. Arti dari Quran surah Al-Isra ayat 33 yaitu, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Yang kedua yaitu bentuk dari akhlak tercela, yaitu tawuran. Tawuran sering kita lihat di berbagai sekolah di Indonesia, banyak sekali, dan tawuran di sini seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana. Misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Nah, hal-hal yang sepele itu bisa mengakibatkan tawuran yang bisa mengundang teman-temannya yang tidak bersalah juga ikut tawuran. Yang lebih memprihatinkan lagi yaitu adanya beberapa remaja yang terlibat dalam tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, tidak menelusuri dulu apa permasalahan dari tawuran tersebut. Dia hanya ingin ikut-ikutan temannya saja. Oleh karena itu, setiap remaja harus lebih hati-hati lagi dalam menyikapi hal-hal yang sederhana seperti ini. Nah, solusi dari menghadapi tawuran seperti ini yaitu, satu, harus memperkuat hubungan dan kasih sayang. Hubungan ini maksudnya hubungan sesama teman, tetangga, atau bisa disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah yang biasa diartikan dengan sebagai persaudaraan. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan secara tegas untuk menyatakan bahwa sesama orang mukmin adalah bersaudara, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 10, dengan memperkuat persaudaraan dan saling memperhatikan satu sama lain. Maka tawuran dan konflik hidup dapat dihindarkan. Nah, solusi yang kedua yaitu membantah sesuatu yang bertentangan dengan secara baik. Jika terdapat sesuatu yang bertentangan dalam kehidupan masyarakat, maka harus dibantah dengan cara baik-baik sesuai tuntunan Al-Quran, bukan dengan cara kekerasan. Sekarang kita lanjut bentuk akhlak tercela yang ketiga, yaitu mengkonsumsi minuman keras. Mengkonsumsi minuman keras termasuk dari akhlak tercela. Mengapa termasuk dari akhlak tercela? Karena dalam minuman keras, yaitu alkohol, terdapat atau mengandung racun yang bisa mengakibatkan efek depresen pada sistem syaraf. Dan jika seseorang meminum alkohol secara berlebihan, maka ia akan sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri, baik itu secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, seorang pemabuk atau seorang pecandu alkohol dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat, karena ia sering membuat keonaran dalam masyarakat, sering membuat keributan, bahkan sampai perkelahian hingga pembunuhan. Nah, sebagai seorang muslim dilarang untuk mengonsumsi minuman keras karena mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Minuman keras
atau minuman alkohol adalah minuman haram dalam Islam. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 67 disebutkan, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Akibat sering meminum minuman keras atau minum alkohol, yaitu bisa menyebabkan kecanduan, merusak kesehatan, menurunkan produktivitas, merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, merusak generasi bangsa, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut bentuk akhlak tercela yang terakhir, yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba yaitu sangat membahayakan. Pada dasarnya, narkotika ini digunakan oleh para dokter untuk kebutuhan medis. Akan tetapi banyak orang yang sering menyalahgunakan narkotika ini untuk demi kenyamanan sendiri. Di dunia medis, narkotika ini seringkali dapat membantu operasi, karena dengan narkotika dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit sementara waktu. Akibat dari bentuk akhlak tercela yang dilakukan oleh remaja, maka dampaknya itu banyak, diantaranya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, hilangnya budaya malu, dan menimbulkan masalah kesehatan. Setiap yang terjadi pada pergaulan remaja atau akhlak tercela pergaulan remaja itu pasti ada dampaknya. Dampaknya itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan hilangnya budaya malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Jika seseorang rasa malunya sudah tidak ada untuk berbuat hal-hal yang keji atau berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, maka orang tersebut imannya juga akan hilang. Dan orang yang mempunyai rasa malu pasti dia akan lebih berhati-hati lagi dalam bergaul dengan sesama temannya. Dan jika seseorang tidak mempunyai rasa malu, maka ia akan cenderung bangga dengan perilaku tercelanya. Bahkan ia merasa perbuatan yang salah itu yang benar. Padahal orang-orang yang di sekelilingnya itu menganggap perilakunya itu buruk. Begitu juga Allah akan memandang orang yang berperilaku buruk, orang yang berperilaku buruk dan menganggapnya itu benar, maka Allah juga akan merendahkan dirinya dan menempatkan pada tempat yang paling hina. Kemudian dampak dari perbuatan akhlak tercela yaitu menimbulkan masalah kesehatan, seperti bentuk akhlak tercela dalam penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini memunculkan berbagai masalah, misalnya bidang kesehatan, sosial, kriminal, dan ekonomi. Dan bisa juga penularan virus HIV dan AIDS yang mematikan. Sedangkan dampak untuk meminum minuman keras itu dapat menyebabkan kematian dan penurunan kesadaran seperti koma, dapat terjadi keracunan alkohol yang berat. Untuk menghindari akhlak tercela, maka ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, seperti meningkatkan kadar iman dan amal soleh, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul, dan
Baiklah, saya kira cukup sampai di sini pembelajaran tentang akhlak tercela. Bisa dipelajari kembali tentang bab 6 tentang pergaulan akhlak remaja, dan di situ saya sudah mencantumkan semua rangkumannya, tinggal kalian baca sendiri aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.